Halo guys, saya akan membahas tentang keluarga yang rusak dipulihkan Tuhan. Tema saya pada hari ini yaitu berperang untuk keluarga tercinta. Sekali lagi, berperang untuk keluarga tercinta. Oke, lanjut aja. Di sini saya mencatat ada dua tujuan rancangan Tuhan atas keluarga. Yang pertama, untuk kemuliaannya, itu udah pasti banget. Yang kedua, untuk memberi manusia kehidupan yang bahagia. Itulah tujuan rancangan Tuhan atas keluarga yang saya mencatat. Namun kita harus melihat nih, namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ini merusak tatanan keluarga, sehingga banyak keluarga yang akhirnya kehilangan identitas. Karena apa? Karena intimidasi dosa yang berusaha merongrong kehidupan rohani dalam sebuah keluarga. Ya, keluarga menjadi sasaran empuk iblis untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Lewat keluarga nih guys, iblis masuk mengintimidasi, menuduh kita. Yang harusnya keluarga kita itu isinya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kalau kita lengah, kita kalah dalam peperangan, ini adalah sasaran empuk iblis nih untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan melalui keluarga. Hal ini tentu masih terjadi ya guys. Sampai saat ini terus menerus masih terjadi. Persoalan yang banyak terjadi seperti ini, seperti perceraian, pergaulan buruk, gaya hidup yang buruk, dan penyembahan berhala guys. Tentunya keluarga Kristen pun kerap diserang nih oleh berbagai macam persoalan yang ada di dalam keluarga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Ya, saya bilang gini, banyak di antara kita yang saat ini tengah bergumul nih guys, bahkan telah bertahun-tahun lamanya untuk pemulihan keluarga. Mungkin ada di antara kita nih ya, karena kepahitan, perselingkuhan, kesombongan, keegoisan, dan pertengkaran. Beberapa hari yang lalu saya sudah membahas tentang perceraian. Yang belum dengar silakan dengar ya guys. Iya, ada pula yang bergumul untuk pemulihan anggota keluarganya yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada. Iya, seorang istri atau suami dia berdoa bertahun-tahun untuk apa? Supaya suami atau istrinya mengenal Tuhan. Ada pula yang bergumul untuk pemulihan keluarganya yang apalagi nih, yang menyembah ilah lain. Iya, menyembah ilah lain. Penyembahan berhala. Ada, entah suami atau istri. Mungkin juga ada suami yang memakai ilmu hitam, istrinya selalu berdoa untuk Tuhan memulihkan suaminya. Ada seperti itu nih guys. Saya mencatat itu. Dan ini terjadi ya di setiap ruang lingkup keluarga, permasalahan ini. Dan ada juga yang sebagian lainnya tetap teguh menunggu janji-janji Tuhan hingga pada waktunya. Ya, saya mau bilang gini, bergumul untuk pemulihan keluarga memang bukan hal yang mudah guys. Ini sulit banget sebab ini adalah area empuk yang akan terus diserang oleh iblis. Firman Tuhan bilang kayak begini, bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Saya mau katakan, sehingga saat tengah berada dalam kondisi ini, saya mau katakan kita bahkan harus bertindak seperti seorang prajurit. Saya mau katakan, selama kita masih tinggal di dunia yang fana ini, yang dimana penguasa di udara, kuasa kegelapan, iblis sedang bergentayangan nih untuk memanipulasi pikiran kita, merusak karakter kita, hubungan kita dengan Tuhan melalui keluarga. Iblis akan terus berupaya untuk merusak hubungan kita dengan keluarga kita. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, kita bahkan harus bertindak seperti seorang prajurit. Saya mau katakan seperti itu.
Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita agar terus maju berperang demi keselamatan orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Yaitu keluarga kita. Kita sepatutnya bertindak nih guys dalam iman sama seperti prajurit Kristus yang dilengkapi dengan senjata dan perisai iman. Ya, pemulihan dalam keluarga bisa saja kita alami jika kita sudah benar-benar melakukan beberapa hal ini. Di sini saya mencatat ada 3 yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Kita berperang untuk keluarga yang kita cintai. Ada 3 yang saya catat. Yang pertama, tetap berdiri teguh. Sebagai prajurit Tuhan, kita sebaiknya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Ya, perlengkapan senjata Allah penting. Saya mau katakan, lalu memintalah tuntunan Tuhan untuk menunjukkan daerah yang diserang. Misalnya kerinduan akan perubahan perilaku suami, anak, remaja atau orang tua. Ya, saya mau katakan sekali lagi, kita meminta tuntunan Tuhan untuk menunjukkan daerah yang diserang ini. Ya, misalnya kerinduan akan perubahan perilaku entah suami kita, anak kita, istri kita, ataupun orang tua kita. Ya, saya mau katakan teruslah doakan hal-hal yang seperti membuka celah bagi si musuh terus menyerang kita. Terus doakan hal-hal yang seperti membuka celah bagi si musuh untuk menyerang kita. Saya mau katakan, berhenti berdoa untuk masalah yang sedang terjadi justru hanya akan melemahkan iman dan membiarkan iblis terus berkuasa di dalam area keluarga kita. Kita harus belajar ya guys untuk menolak pengaruh iblis yang membuat kita menjadi lemah dalam iman. Kita tolak dalam nama Yesus. Jangan kasih kendor guys dalam doa kita. Oke, terus berperang, jangan kasih kendor. Rebut kembali wilayah kita yang telah iblis ambil dan andalkan Tuhan bahwa pemulihan benar-benar akan terjadi dalam keluarga kita. Jangan kasih kendor iblis. Rebut kembali area yang telah dirusak oleh iblis di dalam keluarga kita. Oke? Rebut kembali. Yang kedua, saya mau katakan gini, bergumul dengan mengandalkan iman. Saya pernah singgung kemarin juga, saya membahas tentang pencharaian. Hidup kekristenan ada 2, kasih dan iman. Tanpa hal itu, kita gak akan bisa mengenal Tuhan kita. Dan kita gak bakal bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan kita gak akan menggenapi janjinya yang telah Dia berikan kepada kita. Yes. Yang kedua, bergumul dengan mengandalkan iman. Banyak di antara kita yang menyerah dengan kondisi keluarga karena menganggap bahwa kondisi itu sudah menjadi bagian dan takdir. Udahlah, mungkin ini udah takdir, saya harus menjalani kehidupan yang rusak dalam keluarga saya. Dan juga mungkin tak ada lagi rasa percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk pemulihan keluarga kita. Mulai down kehidupan kita, mulai lemah iman kita. Saya mau katakan gini, paradigma itu akan melemahkan tekad kita untuk terus berjuang nih guys. Dan hanya akan membuat kita selalu menjadi kecewa. Selain itu, kondisi itu menggambarkan bahwa kita memang tidak mengandalkan iman. Kita menerima kenyataan, it's okay. Bagus kita bisa menerima. Tapi kita harus juga mempunyai iman untuk kita bisa menjalani hal-hal yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam pemulihan keluarga kita. Ayo berperang untuk menyelamatkan keluarga tercinta kita. Oke? Saat kita berjalan dengan iman, pandangan kita hanya akan tertuju pada kasih karunia Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang menguatkan dan memperbaharui pengharapan kita. Oke? Saya mau katakan seperti itu. Saya ulangi. Saat kita berjalan dengan iman, pandangan kita hanya akan tertuju pada kasih karunia Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang menguatkan dan memperbaharui pengharapan kita setiap hari. Iman mendorong kita untuk terus berjuang. Jika Tuhan bisa melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita,
maka dia juga bisa bekerja untuk menghadirkan pemulihan dalam keluarga kita. Punya iman yang kuat, tekad berjuang untuk mau menyelamatkan keluarga kita. Poin kedua, bergumul dengan mengandalkan iman. Yang ketiga, saya mau katakan gini, berperang dalam doa. Jangan berhenti berdoa untuk keluarga yang kita cintai. Yes, berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif. Nanti kita akan menjadi kecewa. Yes. Doa adalah senjata iman yang mampu membuat kita berdiri teguh dalam berperang, guys. Ya, sebab saat kita berdoa, kita mengundang Tuhan untuk turut bekerja dalam segala usaha yang kita lakukan. Kita nggak bisa, saya mau katakan gini, kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara berpikir kita sendiri. Kita butuh tuntunan Tuhan, pengharapan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Yes, andalkan Tuhan, guys. Saya mau katakan andalkan Tuhan, terus berdoa, jangan berhenti. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Oke? Kita tentu saja tidak berperang sendirian karena ada Tuhan yang senantiasa menolong. Percayalah hal itu. Jadi tetaplah membawa setiap pergumulan kita akan kondisi keluarga dalam doa-doa yang tak putus-putus, tak jemu-jemu. Oke? Jangan berhenti berdoa, guys. Saat kita bergumul dengan melakukan langkah-langkah di atas, percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya mengabulkan doa-doa, guys. Itu iman kita. Dia mengabulkan apa saja yang kita minta. Percayalah, tentunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tahu bahwa kita telah mendapatkan apa yang kita minta. Itu iman kita. Alkitab mencatat di 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Saya mau katakan gini, kita bisa berdoa dengan mengandalkan keyakinan bahwa Tuhan hadir untuk membawa pemulihan bagi segala masalah dalam keluarga kita. Oleh karena kasih karunia Allah, kita tidak akan menyerahkan area itu kepada musuh. Kita nggak akan mengizinkan area keluarga kita dirusak oleh iblis. Jika ada di antara kita yang saat ini bergumul atas berbagai persoalan keluarga, saya mau katakan, cobalah untuk lebih dahulu mencari Tuhan, guys. Kemudian minta sama Tuhan ini terjadi pemulihan atas berbagai area yang sedang bermasalah itu. Entah suami kita selingkuh, entah suami kita kasar, entah anak kita bergaul di pergaulan yang salah, memakai narkoba, judi. Kita berdoa berperang, guys. Percayalah, Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melewati hal-hal yang iblis coba serang dalam hidup kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita dan knowledge pikiran kita. Semua sia-sia, yang ada kekecewaan. Tapi andalkan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan dan keluarga kita dipulihkan. Come on, saya mau katakan sekali lagi, berperanglah untuk keluarga tercinta kita. Tuhan Yesus memberkati kita. See you.